Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Aprilia dengan NIM 190005136 dari kelas 6C PGSD UAD. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang mendidik anak sejak dini menurut Islam. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan dan banyak kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas setiap harinya dengan sehat dan kuat. Nah, selanjutnya tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Anak merupakan perhiasan dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua, dan anak merupakan amanah yang diberikan Allah kepada orang tua. Seperti disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Meskipun demikian, meskipun anak merupakan perhiasan dunia, tetapi orang tua perlu mengingat bahwa anak adalah tanggung jawab dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban orang tua untuk menjaga, mendidik, dan membimbing anak akan ditanyakan di hari akhir kelak. Seperti sabda Rasulullah yang bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dalam keluarga. Maka di hari akhir kelak Allah akan menanyakan tentang tanggung jawab orang tua. Apakah sudah mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana cara kita mendidik dan apa yang perlu orang tua ajarkan kepada anak-anak? Yang pertama yang perlu diajarkan orang tua kepada anak yaitu tentang penanaman tauhid atau pendidikan tauhid. Tujuannya yaitu agar mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penanaman tauhid sejak dini akan membantu anak untuk menjadi insan yang baik di mata Allah dan sesama manusia. Seperti wasiat Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik karena itu adalah kezaliman yang sangat besar. Quran surat Luqman ayat 13. Maka orang tua perlu menjelaskan kepada anak-anak tentang iman merupakan karunia Allah dan pokok akidah yang harus diyakini keberadaannya dengan hati yang suci dan akidah yang lurus. Yang kedua, ajarkan kepada anak kita tentang sholat dan ibadah lainnya. Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak kalian untuk sholat kalau sudah berumur 7 tahun, dan pukul mereka kalau tidak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Setelah orang tua memberikan pemahaman mengenai Allah Subhanahu wa taala pada anak, maka bisa memberikan penjelasan mengenai ibadah sholat. Orang tua bisa mulai dengan menjelaskan tentang pentingnya sholat dan juga mengajarkan tentang konsekuensinya apabila kita meninggalkan sholat. Orang tua bisa menjelaskan hal tersebut pada anak dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh anak sehingga sehingga anak bisa menjalankan sholat tanpa paksaan. Dan yang ketiga yaitu tanamkan tentang akhlak dan adab kepada anak kita. Akhlak kepada orang tua, teman, saudara, tetangga, adab makan, minum, dan lain-lain. Akhlak merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran Islam karena perilaku manusia merupakan objek yang utama dalam ajaran Islam. Bahkan diturunkannya agama adalah untuk membimbing akhlak atau karakter manusia agar sesuai dengan fitrahnya. Agama menyuruh manusia agar meninggalkan kebiasaan buruk
dan menggantikannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena itu Rasulullah bersabda, "Tidakkah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak dan perilaku manusia?" Selain itu, Rasulullah juga pernah mengajarkan pada anak kecil tentang adab makan. Apabila kamu makan, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah yang paling dekat denganmu. Dalam hadis tersebut, orang tua juga perlu mengajarkan kepada anak kita dan menyampaikan kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Sebagai orang tua tentunya menginginkan anak-anak kita menjadi penyejuk hati. Seperti dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk hati bagi kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kapan itu bisa terjadi? Yaitu ketika orang tua melihat anak-anaknya menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah tanpa paksaan. Dan yang terakhir, perhatikan siapa teman anak-anak kita, karena pengaruh teman sangatlah besar. Banyak anak-anak dan remaja masa kini yang rusak karena pergaulan yang sangat buruk. Seperti dalam data WHO yang menyebutkan bahwa 33% remaja di Indonesia sudah melakukan hubungan seks. Dan sedangkan menurut penelitian Kemenkes RI, dari hasil tersebut 58%-nya melakukan penetrasi di usia 18-21 tahun. Dan 2,3 juta kasus aborsi per tahun, sebesar 30% dilakukan oleh remaja. Dari data tersebut, maka lingkungan keluarga lah yang sangat berperan penting memberikan pemahaman kepada anak kita sehingga anak-anak terhindar dari perbuatan buruk tersebut. Islam pun juga telah mengajarkan kepada kita semua tentang aturan-aturan pergaulan yang tidak mengekang dan tidak pula membebaskan begitu saja. Nah, demikian ceramah singkat dari saya tentang mendidik anak sejak dini menurut Islam. Apabila yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang dari saya pribadi, mohon maaf atas kekhilafan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.